Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa rasulina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min 'ainin la tadma' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dan karunia-Nya, pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk duduk di majelis ilmu. Maka ini nikmat yang harus kita syukuri, baik dengan lisan kita, hati kita, dan juga apa yang kita dapatkan di majelis ilmu itu kita berupaya untuk amalkan. Alhamdulillah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan satu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, berkaitan tentang salat yang berjudul Ta'zimus Shalah, pengagungan kepada salat. Semoga apa yang telah kita baca bareng-bareng dari kitab tersebut mampu kita amalkan, mampu kita praktekkan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar memposisikan salatnya itu dengan posisi yang agung, yang tinggi, selalu dijadikan prioritas. Dan insyaallah kita akan lanjutkan ke kitab yang lebih besar. Dari segi halaman mungkin lebih besar kitab ini. Sebuah kitab yang berjudul Mukhtasar Minhajul Qasidin. Hakikatnya kitab yang akan kita baca ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah merupakan kumpulan dari penjelasan-penjelasan para ulama yang terus disaring supaya disuguhkan kepada kaum muslimin dalam keadaan yang paling murni, yang paling bagus, yang paling terbaik. Ya. Jadi kitab pertama yang menjadi sumber dari kitab ini ada namanya kitab Qutul Qulub. Qutul Qulub itu kalau kita alih bahasakan artinya asupan hati, asupan untuk hati. Ya. Itu ditulis oleh seorang ulama yang bernama Abu Talib Muhammad ibnu Ali ibni Atiyah Al-Harisi Al-Makki. Jadi beliau menulis kitab judulnya Qutul Qulub supaya hati ini hidup, bukan mati, bukan mengeras. Karena hati ini adalah merupakan raja yang akan diikuti oleh anggota badan yang lain. Kalau hati ini hidup, sehat, ya, maka anggota badan yang lain pun akan taat. Ya, tapi kalau hati ini keras, mati, jauh dari Allah, ya anggota badan yang lain pun akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh mempelajari hal-hal yang menghidupkan hati, ya, dan yang mematikan supaya kita bisa menghindarinya. Kemudian karena kitab ini begitu luar biasa, akhirnya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali Hujjatul Islam berusaha untuk meringkas dari kitab ini, maka keluar kitab beliau yang bernama Ihya Ulumiddin. Ya.
Selanjutnya, karena dalam kitab Ihya Ulumuddin ini yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali itu banyak mencantumkan kisah-kisah yang tidak memiliki dasar, bahkan terdapat di situ hadis-hadis yang sifatnya maudhu, ya, palsu, lemah, karena memang ya dibandingkan dengan ulama-ulama hadis yang lain, maka Imam Ghazali sendiri mengatakan bid'ati fil hadis muzjah. Jadi keahlianku dalam bidang hadis itu lemah, sedikit lemah dibandingkan ulama-ulama hadis yang lain, ya. Lalu muncullah usaha-usaha dari para ulama lain untuk menyaring, ya, memfilter kitab Ihya Ulumuddin ini dengan menjelaskan mana hadis-hadis yang lemah, mana hadis-hadis yang palsu, seperti yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muhaddis Al-Hafiz Al-Iraqi. Ya, beliau mensyarah kitab Ihya Ulumuddin, di situ beliau jelaskan mana hadis yang lemah, yang palsu. Selanjutnya juga ada kitab namanya Tuhfatul Ahya fima fata min takhariji ahadisil ihya, itu juga membahas tentang bagaimana ya hadis-hadis yang ada di dalam kitab Ihya ini dari sisi derajat, sanad dan matan. Lalu muncul seorang ulama yang bernama Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ini adalah sosok ulama yang memiliki keilmuan yang sama dengan Imam Ghazali. Jadi ilmu yang dimiliki oleh Imam Ghazali juga dimiliki oleh Al-Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali ini. Namun satu kelebihan beliau daripada Imam Al-Ghazali, beliau adalah seorang ahli hadis. Imam Ibnul Jauzi ini ahli hadis, memiliki kekuatan ya dalam keilmuan hadis baik dari segi sanad maupun matan. Maka beliau melihat dalam kitab Ihya Ulumuddin ini ada hadis-hadis lemah, hadis-hadis palsu. Tapi beliau juga melihat faidah dari kitab ini luar biasa. Maka beliau menulis kitab yang namanya Minhajul Qasidin. Ya, di situ beliau membuat pembahasan yang sama dengan kitab Ihya Ulumuddin, tapi bedanya dalam kitab Minhajul Qasidin ini hadis-hadis yang dibawakan adalah hadis-hadis yang sahih, ya, hadis-hadis yang sahih. Jadi beliau membuang hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis yang dhaif yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, itu yang membuatnya lebih istimewa kitab Minhajul Qasidin ini. Karena kitab Minhajul Qasidin ini terlalu panjang, bahkan disebutkan di situ ada permasalahan-permasalahan fikih gitu, ya. Maka muncul inisiatif dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali untuk meringkasnya. Maka muncullah kitab yang akan kita bahas, yaitu Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan dari Minhajul Qasidin karya Al-Imam Ibnul Jauzi. Lihatlah bagaimana perjalanan dari kitab ini. Itulah keistimewaan ilmu di dalam Islam, jamaah sekalian. Jadi berusaha untuk disuguhkan kepada kaum muslimin dalam kondisi terbaiknya. Dan selalu itu memiliki silsilah. Ya, silsilah dinukilkan dari ini, dari pulan, ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Baik, kita akan baca dari kitab ini pertama muqaddimahnya, ya, pendahuluan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah juga oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala sebelum kita masuk ke isi kitab. Dalam mempelajari kitab para ulama itu ada satu hal yang tidak boleh terlewat. Baca muqaddimah itu enggak boleh terlewat. Ya, apapun kitab yang kita pelajari, muqaddimah itu tidak boleh terlewat. Karena di muqaddimah itu kita akan tahu latar belakang penulisannya, kemudian metode yang digunakan, sistematika penulisan seperti apa,
Sehingga kita memiliki gambaran umum tentang kitab yang akan kita pelajari. Qala al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau mengatakan di sini, alhamdulillahilladzi amma bi rahmatihi jami'al ibad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah meliputi dengan rahmatnya seluruh hamba-hambanya. Jadi di sini kenapa kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala? Dengan puja-pujian yang indah yang memang Allah berhak untuk dipuja dan dipuji dengan puja-pujian tersebut. Karena kita sebagai hambanya, meskipun berlumuran dosa, Bapak-bapak sekalian, itu Allah masih memberikan rahmatnya kepada kita. Masih memberikan belas kasihnya kepada kita. Bahkan kepada seluruh hambanya. Ya, karena penghambaan itu ada dua macam. Ada namanya ubudiyah ammah, ada namanya ubudiyah khosoh. Penghambaan yang sifatnya umum. Jadi semua yang ada di atas muka bumi dan di langit itu namanya hamba Allah. Karena di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala dan mereka semua mendapatkan rahmat Allah. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Ya. Semua yang ada di langit maupun di bumi ini pasti itu statusnya menjadi hamba Allah. Dengan ubudiyah yang ammah, tapi penghambaan yang umum. Mau dia orang soleh, mau dia orang fajir, mau dia orang beriman, mau dia orang kafir, maka mereka dinamakan hamba Allah dengan penghambaan yang umum. Karena tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada yang namanya ubudiyah khosoh, penghambaan yang sifatnya khusus. Yaitu untuk siapa? Untuk orang-orang yang taat kepada Allah, cinta kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Maksudnya adalah orang-orang beriman. Jadi penghambaannya orang-orang beriman kepada Allah itu sifatnya khusus. Nah, kedua jenis hamba ini, mau dia ammah, mau dia khosoh tadi, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Mau orang kafir, mau orang beriman pasti mendapatkan rahmat Allah. Makanya kita tahu Allah itu punya nama Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya dzu rahmatil wasi'ah. Allah punya rahmat yang luas. Ya, luas. Mencangkup kepada orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Hatta hewan pun mendapatkan rahmat Allah. Kemudian Allah punya nama Ar-Rahim. Ar-Rahim itu artinya zu rahmatil mutawasilah. Allah punya rahmat yang berkesinambungan, yang tidak akan pernah terputus dari dunia sampai hari kiamat. Dan itu khusus untuk orang-orang beriman yang punya ubudiyah khosoh tadi. Jadi semuanya mendapatkan rahmat Allah. Makanya di sini Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan alhamdulillahilladzi amma bi rahmatihi jami'al ibad. Segala puji milik Allah yang dengan rahmatnya itu seluruh hamba terliputi, mendapatkan rahmat Allah. Karena rahmat itu maka kita harus bersyukur. Ya, sebagai makhluk yang penuh dengan dosa, maksiat kepada Allah, tapi Allah masih memberikan kasih sayangnya kepada kita. Di antara bentuk bagaimana Allah sangat sayang sama kita, Bapak-bapak sekalian. Padahal kita ini manusia yang penuh dengan dosa. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kudusi mengatakan, ya ibadi, lau ataitani biqarabid dunya khataya, la ataituka biqarabiha magfiratan. Wahai hambaku, Allah panggil kita dengan hambanya. Maksudnya ubudiyah khosoh, penghambaan yang khusus. Jika kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi ini, maka saya akan datang kepada kalian dengan ampunan yang lebih besar. Sayangnya Allah kepada kita, padahal kita penuh dengan dosa.
Bahkan di antara bentuk betapa sayangnya Allah kepada kita, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah mengatakan, hal min mustaghfirin, adakah di antara antum yang beristighfar mohon ampun? Hal min sa'ilin, adakah di antara antum yang meminta? Maka aku akan berikan apa yang dia minta. Turun Allah ke langit dunia, ya, untuk menunjukkan belas kasihnya kepada kita, makhluk yang penuh dosa ini. Juga di antara betapa Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita, Allah panggil kita, ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas terhadap diri mereka dengan bermaksiat, jatuh dalam kubangan dosa. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Maksudnya ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa yang kita lakukan. Makanya dalam hadis kudusi Allah mengatakan, inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku, belas kasihku kepada hamba-hambaku itu mendahului murkaku. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita sehingga kita harus mensyukuri, ya, hal tersebut dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad. Ya. Jadi yang mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah mereka yang berhak untuk mendapat gelar ahlut ta'ah. Orang yang taat. Taat itu apa? Menjalankan perintah Allah semampunya dan meninggalkanlah larangannya. Itulah orang taat. Nah, ketika kita menjalankan perintah Allah semampunya, meninggalkan larangannya, maka itu tidak lepas dari hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita bisa beramal soleh, Pak. Kita bisa datang ke majelis ilmu ini, duduk, ya, itu semua karena hidayah Allah. Allah yang menggerakkan hati kita. Allah yang memberikan taufiknya kepada kita. Dan itu yang kita minta di setiap sholat kita. Ketika kita baca, ihdina as-siratal mustaqim. Kita minta agar senantiasa diberikan hidayah taufik ini. Meniti jalan kebenaran, meniti jalan Islam. Jangan sampai kita mati kecuali sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, jadi Allah khususkan hidayah itu untuk orang-orang yang taat. Maksudnya apa? Hidayah taufik. Wa waffaqahum bi lutfihi li salihil a'mal. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada hamba-hambanya ini untuk melakukan amal-amal soleh. Nah, jadi amal-amal soleh yang kita lakukan itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu enggak boleh yang namanya terperdaya dengan amal baik kita. Lalu mengatakan, oh saya udah sholat, saya udah puasa, saya udah haji, saya udah zakat, ya. Kemudian akhirnya merasa dengan amal-amal itu dia berhak untuk masuk surga, berhak untuk mendapatkan segala kenikmatan. Ya, dia menganggap surga Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu bisa, ya, dibayar, dibeli atau diberikan timbal balik oleh Allah kepadanya karena amal-amal soleh. Enggak. Antum beramal soleh itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah itu tidak akan kita gapai. Maksudnya rahmat yang mutawasilah tadi, kecuali dengan amal
soleh. Disebutkan dalam hadis, ya, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'malu wasaddidu wa qaribu." Beramallah kalian, maksudnya amal soleh, dekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, tafaki jalan kebenaran, fa innahu lan yanjuwa ahadun bi amalih. Karena tidak ada satupun orang yang bisa selamat dari siksa Allah, dari neraka, kemudian masuk surga karena sebab amalnya. Enggak ada. Wala anta ya Rasulullah, bahkan Anda wahai Rasulullah, kata Ummul Mukminin, iya, bahkan saya tidak akan selamat dan tidak akan masuk surga karena sebab amal. Lau illa ayataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlih. Kecuali karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, fadlun, keutamaan dari Allah, maka saya tidak akan selamat, kata Nabi. Artinya jangan kita terlalu bangga dengan amal. Kemudian kita merasa itu membuat kita berhak untuk masuk surga. Ya, kita beramal itu karena taufik dari Allah. Maka kita berupaya untuk menjalankan perintah Allah, menjaga taufik yang Allah berikan kepada kita dengan terus memohon dan berdoa kepada Allah. Kemudian kita beramal dengan harapan Allah memberikan rahmatnya, memberikan fadlunnya, keutamaannya kepada kita. Nah, maka kalau kita dengan amal ini berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, fadlun minallah fafazu bibulugil murad, kata beliau, maka insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang bisa menggapai harapan dan cita-citanya. Karena harapan dan cita-cita terbesar orang-orang beriman itu adalah masuk surga. Dan itu insyaallah kita bisa gapai dengan memperbanyak amal soleh yang bisa mendatangkan rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan di sini, ahmaduhu hamda mu'tarifin bi jazilil irfat. Saya memuji ke Allah Subhanahu wa taala dengan puja-pujian dari orang yang mengakui segala kenikmatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, bersyukur itu harus terpenuhi 3 hal. Pertama, kita mengucapkan alhamdulillah dengan lisan kita. Kemudian yang kedua, kita harus mu'tarifun, mengakui dari lubuk hati kita, nikmat yang kita sedang rasakan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baru yang ketiga, nikmat yang kita rasakan itu kita gunakan untuk ketaatan. Baru orang dikatakan bersyukur. Jadi syukur itu tidak cukup hanya mengatakan alhamdulillah. Ya. Karena harus terpenuhi 3 tadi. Lisan mengatakan alhamdulillah, hati mengakui kalau itu nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian nikmat tersebut digunakan untuk kebaikan. Amal soleh baru bisa dikatakan bersyukur. Karena kadang-kadang ada orang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala tapi lisannya enggak pernah memuji Allah. Enggak pernah mengatakan alhamdulillah. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, kata Allah. Bahkan janji iblis itu apa? Ketika dikeluarkan dari surga, membuat manusia itu menjadi orang-orang yang kufur nikmat, yang sedikit bersyukur, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara kita mungkin ada yang memiliki wataknya korun, sifatnya korun, yang merasa terlalu percaya dengan dirinya, merasa segala hal yang sedang dia rasakan nikmat itu murni hasil keringatnya, jerih payahnya, enggak ada andil Allah di situ. Ya, innama utituhu min ilmin. Ya, saya mendapatkan harta yang banyak ini, gitu kan? Karena skill yang saya miliki, karena kecerdasan yang saya miliki. Allah enggak disertakan. Ada orang-orang yang memiliki watak seperti
seperti ini. Bahkan kan yang lagi kalau pengusaha-pengusaha itu kan usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Gitu. Itu Allah nggak disertakan. Allah nggak disertakan. Itu nggak boleh. Ya. Kita itu harus as-siqatu billah. Kita itu harus memiliki kepercayaan yang kuat kepada Allah. Saya cuma berikhtiar, Allah yang akan menentukan hasilnya. Saya hanya berusaha, nanti Allah yang akan menentukan hasilnya. Allah selalu kita sertakan dalam usaha kita. Kita serahkan, kita tawakal kepada Allah. Itu orang beriman. Bukan bertawakal kepada kemampuan kita, kecerdasan kita, skill yang kita miliki. Sehingga kita tidak mu'tarib, tidak mengakui kalau nikmat itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti itu. Maka beliau mengajarkan kepada kita di sini ketika beliau mengatakan ahmaduhu hamda mu'tarifin bijazilil irfat, untuk selalu mengakui segala kenikmatan yang kita rasakan, rezeki yang kita peroleh itu dari Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur, kita memuji Allah karena sebab tersebut. Kemudian beliau mengatakan di sini wa'udzu bihi min wabilit tardi wal ib'ad. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari buruknya dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Ya. Jadi kalau kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmat Allah, itu kan namanya dilaknat, Pak. Dan kita berlindung jangan sampai Allah melaknat kita, jangan sampai Allah murka kepada kita. Kalau Allah laknat kita, Allah murka kepada kita, berarti Allah akan menjauhkan kita dari rahmatnya. Kalau Allah menjauhkan kita dari rahmatnya, efeknya apa? Dampaknya, kita tidak akan pernah beruntung. Dunia akhirat, kita tidak akan pernah beruntung. Ya, antum tahu kenapa orang-orang masuk neraka? Karena dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita masuk surga? Karena kita mendapatkan rahmat Allah. Maka kita berlindung jangan sampai Allah menjauhkan kita dari rahmatnya. Jadi kita memuji Allah dengan harapan Allah akan semakin memberikan rahmatnya kepada kita. Dan juga di waktu yang bersamaan perbanyak berlindung kepada Allah. Jangan sampai Allah murka kepada kita, menjauhkan rahmatnya dari kita. Lihatlah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau keluar ke Taif, pada saat itu paman beliau Abu Thalib sudah meninggal, istri beliau Khadijah meninggal. Kemudian orang-orang kafir Quraisy semakin keras gangguannya kepada Nabi SAW. Ya, bahkan sampai ingin membunuh Nabi. Akhirnya Nabi memutuskan untuk keluar dari Makkah menuju Taif. Dalam rangka berdakwah dan mencari bantuan. Kira-kira ada yang siap mau melindungi Nabi, mau membela Nabi. Ternyata sampai Taif Rasulullah enggak ada yang mau menerimanya. Bahkan diusir Nabi, dilempar pakai batu. Anak-anak pun ikut melempar beliau sampai Rasulullah berdarah. Kemudian memutuskan untuk kembali ke Mekah. Di antara doa Nabi, ya Allah, saya tidak peduli ya Allah. Kepada siapa engkau menyerahkan saya? Kepada mereka, kerabat dekatku, maksudnya orang-orang Quraisy yang akan menyakitiku, atau kepada orang-orang jauh, saya tidak peduli. Asal engkau tidak murka kepadaku ya Allah. Lihat. Asal engkau tidak murka kepada aku. Nabi merasa saya diusir oleh orang-orang Taif ini mungkin karena dosa saya. Mungkin karena Allah marah kepada saya. Sehingga Allah menjauhkan diri saya dari rahmatnya. Itu yang dirasakan oleh Nabi. Sampai Nabi mengatakan, ya Allah saya tidak peduli. Kepada siapa engkau serahkan saya, asal engkau tidak murka kepada saya. Asal engkau tidak marah kepada saya. Kalau kita sekarang bermaksiat, jatuh dalam kelalaian,
merasa aman-aman saja. Ya. Merasa aman-aman saja. Padahal Nabi sangat takut Allah murka pada dirinya. Karena murka itu akan membuat kita terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, waliyazubillah. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan udakhiruha liyaumil ma'ad. Ya, saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, dengan persaksian yang saya siapkan untuk hari kebangkitan. Jadi gini, Bapak-bapak sekalian, syahadat la ilaha illallah yang kita ucapkan, dan itu sangat ringan di lisan. Coba antum bilang la ilaha illallah tanpa harus menggerakkan bibir. Ya, menunjukkan begitu ringannya kalimat ini. Tanpa menggerakkan bibir pun bisa kita mengucapkannya. Dan itu kalimat yang kita ingin hidup di atasnya, mati di atasnya. Ya. Ini kalimat yang harusnya kita benar-benar persiapkan untuk hari setelah kematian kita. Untuk hari setelah kebangkitan. Karena kalimat la ilaha illallah ini, kalau kita mampu merealisasikan konsekuensinya, itu akan membuat timbangan amal kita berat. Makanya ada hadis namanya hadis bitokoh. Hadis bitokoh itu bitokoh itu kartu. Ya, di satu sisi itu terdapat catatan dosa yang bergunung banyak. Di sisi lain ada tulisan la ilaha illallah, bitokoh la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah yang dia amalkan dalam kehidupan dunia, yaitu benar-benar hanya mengesahkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak pernah menyekutukan Allah dengan apapun. Kata Nabi, malat bihinna la ilaha illallah. Ternyata yang lebih berat la ilaha illallah daripada dosa yang menggunung. Maka nikmat Allah terbesar kepada kita itu adalah Allah menjadikan kita orang-orang bertauhid. Orang-orang bertauhid. Orang-orang yang merealisasikan makna la ilaha illallah dalam kehidupannya. Jangan kira saya ini insya Allah aman dari kesyirikan. Ya, jangan seperti itu. Ya, Nabi SAW ya berdakwah tentang tauhid itu berapa tahun? 13 tahun sebelum berbicara tentang hukum-hukum sholat, puasa, zakat. Yang ditekankan adalah tauhid. Nabi Ibrahim yang dikenal dengan Abul Muwahhidin, bapaknya ahli tauhid, itu takut sama syirik. Berdoa memohon kepada Allah, wajanubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunkan dari menyembah berhala. Itu para nabi takut. Jangan kira ya kita ketika udah mengucapkan la ilaha illallah kemudian aman dari jatuh ke dalam kesyirikan. Kadang-kadang kita nggak nyadar jatuh dalam kesyirikan dan kita nggak tahu kalau itu syirik. Itulah kenapa kita harus belajar, bukan hanya tentang tauhid saja. Belajar juga tentang syirik, supaya kita bisa menghindarinya. Alhamdulillah di masjid ini ada kajian tentang tauhid, tentang syirik kalau nggak salah. Ya. Taib. Kemudian beliau mengatakan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu muwaddihu tariqil huda war rasyadi was sadat qami'il jahidina wal mulhidin min ahli zaigi wal inad. Ya, selanjutnya bersyahadat dengan syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dalam penulisan kitab yang pertama kali harus antum sebutkan kalau nulis buku, bismillah, diawali dengan bismillah. Kemudian di muqaddimahnya harus ada pujian kepada Allah.
Alhamdulillahi rabbil alamin misalnya, seterusnya. Ya, karena dalam hadis Nabi mengatakan kullu amrin zibalin la yubda'u bil hamdalah fahuwa abtar. Setiap perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, ucapan alhamdulillah, abtar. Abtar itu artinya naqisul barakah, berkahnya kurang atau berkahnya hilang. Ya, maka harus ada bismillah, harus ada hamdalah, kemudian syahadat. Kayak tadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dalam muqaddimah itu harus disebutkan syahadat. Lalu yang keempat apa? Bersolawat kepada Nabi. Maka beliau mengatakan ini sallallahu taala alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-akramin al-ajwad. Ya, bersolawat kepada Nabi. Dan solawat itu adalah hak Nabi kepada kita. Hak Nabi kepada kita. Dan perlu kita pahami dengan baik, Bapak-bapak sekalian, solawat yang kita panjatkan kepada Rasulullah itu manfaatnya kembali kepada kita. Ya, pertama, itu bisa membuat kita mendapatkan syafaat Nabi kelak pada hari kiamat. Ya, karena Nabi mengatakan ahakun nasibi yaumal kiamati aktsaruhum alayya salatan. Yang paling berhak ya untuk dekat denganku, untuk mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat, kata Nabi, adalah aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ya, salawat yang kita panjatkan itu bisa membuat harapan kita terwujud. Ya. Bisa membuat harapan kita terwujud. Al-Imam An-Nasafi, ya, dalam kitabnya tafsir beliau, tafsir An-Nasafi, beliau mengatakan as-salawat, ya, tunalu bihal muradat. Salawat yang kita panjatkan kepada Nabi itu kadang-kadang bisa membuat kita meraih cita-cita dan harapan yang kita inginkan. Memperbanyak salawat. Makanya beliau mengatakan di sini salatan, ya, tuballighuhu biha nihayatal amal wal murad. Dengan salawat yang bisa membuat kita menggapai apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Kata Imam Ibnu Qudamah, berarti di antara fadilah salawat, kalau kita perbanyak, itu bisa membuat kita menggapai cita-cita, harapan yang kita ingin gapai. Ya. Maka pernah dengar, ya, orang menginginkan sesuatu, kemudian dia bersolawat, mungkin terinspirasi dari ini. Ya, dalam kitab Ta'limul Muta'alim pun disebutkan di antara fadilah salawat itu adalah menjadi sebab kita bisa meraih apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan. Tapi dengan catatan bersolawat itu menjalankan perintah Allah. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Maka kalian wahai orang-orang beriman juga harus bersolawat, menghaturkan salam kepada Nabi. Jadi itu perintah. Ketika kita bersolawat berarti kita menjalankan perintah. Kemudian yang kedua, kita juga menjalankan perintah dari Nabi. Menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Nabi. Ya. Nabi SAW dalam hadis mengatakan, "Aktsiru minas salati alayya." Perbanyak salawat kepadaku, terutama pada hari Jumat. Karena sesungguhnya salawat kalian itu ditampakkan di hadapanku, kata Rasulullah SAW. Ya, salawat yang kita panjatkan kepada Nabi itu bukti cinta kita kepada Nabi. Ya, Pak, banyak di antara kita mengaku cinta Nabi, ya, tapi tidak pernah belajar bagaimana dulu benda mati sangat cinta kepada Nabi. Ya, disebutkan dalam beberapa literatur sejarah. Nabi SAW ketika ke tanah yang lapang dalam rangka untuk qada'ul hajah, nggak ada orang sisi kiri sisi kanan, itu terdengar suara Assalamu alayka ya Rasulullah.
Assalamu alayka ya Rasulullah. Noleh kiri kanan nggak ada. Ternyata apa? Pepohonan. Ya, pepohonan, bebatuan mengucapkan salam kepada Nabi karena cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dengar mimbar Nabi yang terbuat dari pelepah kurma? Itu ketika diganti dengan yang baru, disebutkan terdengar suara isakannya. Nangis karena tidak ingin berpisah dengan Nabi. Itu pelepah kurma. Cinta sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Gunung Uhud yang katanya dalam hadis itu gunung yang diturunkan dari surga. Ya, makanya Gunung Uhud itu seringkali jadi perumpamaan. Antum kalau sholat jenazah kan dapat 1 qiraat. Kalau mengiringi jenazah sampai kuburan dapat 1 qiraat. Berarti 2 qiraat. 1 qiraat sebesar Gunung Uhud. Uhud itu kata Nabi apa? Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung yang cinta kami dan kami pun mencintainya. Dan kita mengaku cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin bisa dihitung jari berapakah kali. Ya enggak? Berapa kali? Solawat itu enggak harus pakai rebana, apa enggak. Ya. Tapi kita mengatakan Allahumma sholli ala nabiyyika wa rasulika. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin. Ya, antum bersalawat. Ya, bersalawat. Memperbanyak salawat itu hak beliau kepada kita. Dan ini yang luput dari kita. Kemudian beliau mengatakan wa ba'du fa inni kuntu waqaftu marratan ala kitabi minhajil qasidin wa mufidis sadiqin. Suatu hari kata Al-Imam Ibnu Qudamah, aku membaca sebuah kitab yang berjudul Minhajul Qasidin wa Mufidus Sadiqin. Karya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Fara'aituhu min ajallil kutubi wa anfa'iha. Maka aku dapati kitab ini adalah kitab yang paling bermanfaat. Ya, jadi kitab Minhajul Qasidin ini kitab yang sangat bermanfaat. Diakui oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Wa ajma'iha wa aktsariha fawaidah, dan yang paling banyak faidahnya. Maka saya semakin ingin mengkajinya, ingin mendalaminya. Kemudian tatkala yang kedua kali dibaca yang kedua kali, maka ternyata kitab ini melampaui ekspektasi beliau. Artinya ternyata jauh lebih bermanfaat, jauh lebih luar biasa. Ya, hanya saja kata beliau, kitab Minhajul Qasidin ini terlalu besar. Besar. Maka saya ingin ya memberikan manfaat seperti saya mengambil manfaat, kata Imam Ibnu Qudamah. Dengan cara apa? Beliau membuat muhtasarnya, ringkasannya. Ya, ringkasannya. Yang mana ringkasan ini tidak menghilangkan substansi dari kitab, namun memudahkan untuk orang-orang yang ingin mempelajarinya. Maka lahirlah kitab ini, yaitu kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. Ya, yang mana nanti di sini beliau akan membahas ya atau akan membagi ya kitab ini menjadi 4 pembahasan besar. Pertama itu rubu'ul ibadat, 1/4 tentang ibadah. Maksudnya tentang ibadah ini adalah maqasid, hikmah-hikmah dari ibadah yang kita lakukan. Antum sholat, hikmah yang antum petik dari sholat apa? Pelajaran yang antum petik dari sholat apa? Ya, karena orang kalau tahu hikmah dari sebuah perintah, hikmah dari sebuah larangan, itu akan semakin semangat untuk mengamalkannya. Bukankah begitu? Ya, kalau kita cuma dibilang, kalau cuma tahu ini perintah, ini larangan, tapi kita nggak tahu apa manfaat dari balik perintah, apa manfaat
dan kerusakan yang timbul dari baliklah larangan. Nggak tahu, itu kurang semangat untuk mengamalkannya. Tapi kalau kita paham, itu akan semakin semangat. Itu nanti yang akan dibahas. Kemudian nanti rubul adat, seperempat tentang kebiasaan yang baik, kebiasaan yang buruk. Ya, baru nanti rubul muhlikat, seperempat yang bisa membinasakan, seperempat yang bisa menyelamatkan dari neraka. Jadi terkait tentang ibadah, adat, muhlikat yang membinasakan, munjiat yang menyelamatkan. Jadi dibagi 4 pembahasan besar dalam kitab ini yang insya Allah kita akan bacakan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, itu tadi muqaddimah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah. Nah, baru nanti beliau akan masuk ya ke pernyataan-pernyataan dari Al-Imam Ibnul Jauzi yang akan beliau jelaskan satu persatu insya Allah, dan itu akan kita bacakan pada pertemuan selanjutnya. Ya, jadi ini pengenalan dulu, mukaddimah dulu tentang kitab yang akan kita bahas insya Allah selanjutnya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.